sebenarnya juga menginginkan Alia untuk segera hamil agar ia bisa memiliki seorang cucu, tapi setelah beberapa waktu lamanya Alia menikah dengan Reno tapi putrinya itu belum juga hamil. Kamu harus makan makanan yang sangat bergizi Alia, dan perbanyak istirahat agar kamu bisa segera hamil. Ucap Aminah kepada putrinya dan Alia pun langsung menanggapi ucapan dari ibunya itu dengan wajah merah merona. Iya Bu, aku tahu kok. Jawab Alia dengan wajah bersemu merah. Setelah menghabiskan sarapan yang ada di dalam piringnya, Reno pun langsung berpamitan kepada istri dan juga mertua, begitupun pada mamanya untuk segera pergi ke kantor. Baiklah kalau begitu aku pergi ke kantor dulu ya, Alia. Ucap Reno kepada Alia. Iya Mas, balas Alia. Hati-hati di jalan. Jawab Aminah kepada menantunya itu. Bekerja yang rajin ya Reno. Semua orang mengandalkan dirimu. Ucap Lastri kepada Reno dan Reno pun langsung menganggukkan kepalanya. Tentu saja Ma. Jawab Reno kembali. Setelah itu Reno pun pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke kantornya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai di rumah. Setelah selesai sarapan, Alia langsung membereskan semua piring kotor yang ada di atas meja makan tersebut, sementara Lastri dan juga Aminah beranjak menuju ruang keluarga. Di sana mereka asyik mengobrol sambil menonton siaran televisi. Sementara Alia dan juga pembantu yang ada di rumah itu sibuk bekerja di dapur untuk menyiapkan makan siang nantinya. Aminah menoleh ke arah Lastri yang tengah asyik menonton siaran televisi. Dia berencana untuk mengatakan kepada Lastri apa yang sudah dia katakan kepada Reno dan juga Alia semalam. Karena dia berpikir ada baiknya menyampaikan kepada Lastri terlebih dahulu sebelum Reno mendapatkan rumah untuk tempat dia tinggal nantinya. Lastri, ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ucap Aminah kepada sahabatnya tersebut. Lastri langsung menoleh ke arah Aminah dan bertanya dengan raut wajah heran. Ada apa Aminah? Sepertinya penting sekali, tanya Lastri kepada sahabatnya tersebut. Aminah langsung menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya. Sebelum menjawab pertanyaan dari sahabatnya tersebut. Begini, aku sebenarnya ingin mencari rumah untuk tempat tinggal sendiri, jawab Aminah kepada Lastri. Mendengar perkataan dari sahabatnya itu, Lastri langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu jangan lakukan itu Aminah. Kamu tak boleh pergi dari rumah ini, pokoknya kamu harus tetap tinggal di rumah ini. Jawab Lastri dengan wajah serius ke arah Aminah. Aminah langsung meneguk air ludahnya mendengar penolakan dari sahabatnya itu. Sikap Lastri memang sudah diprediksi oleh Aminah. Dia sangat yakin sekali bahwa Lastri pasti menolak keinginannya untuk segera keluar dari rumah itu. Jangan berkata seperti itulah, Lastri. Aku sudah beberapa waktu lamanya tinggal di sini bersama dengan kalian. Aku merasa sudah sepantasnya aku untuk tinggal sendirian dan memiliki rumah sendiri. Jawab Aminah kepada Lastri. Lastri langsung memasang wajah murung mendengar perkataan dari sahabatnya itu. Tapi Aminah, aku tak rela jika kamu pergi dari rumah ini. Aku sungguh merasa sangat senang sekali semenjak kamu tinggal di rumah ini. Aku merasa memiliki seorang teman yang bisa berbicara denganku kapanpun aku inginkan. Balas Lastri dengan wajah murung ke arah Aminah. Lastri sejenak menarik nafas panjang mendengar permintaan dari sahabatnya itu. Sungguh dia merasa sangat sedih sekali. Jika Aminah keluar dari rumahnya tersebut, tapi dia juga tak bisa memaksa Aminah untuk tetap tinggal bersama dengannya di rumah itu. Aku sedih jika kamu pergi meninggalkan rumah ini, tapi aku juga tak bisa memaksamu untuk tetap tinggal di sini. Balas Lastri kepada Aminah kembali. Kamu tenang saja Lastri, walaupun aku keluar dari rumah ini tapi hubungan kita akan tetap baik seperti ini. Aku akan sering datang berkunjung ke rumah ini dan jika kamu ingin datang ke rumahku maka pintu rumahku pasti akan selalu terbuka untukmu, balas Aminah kembali. Aku pasti akan sangat sedih sekali. Jika kamu tidak ada di rumah ini, aku sudah terbiasa bersama denganmu seperti ini, jawab Lastri dengan perasaan sedih. Kamu jangan sedih seperti ini Lastri, aku sudah bilang kepada Reno untuk mencarikan rumah yang tidak terlalu jauh dari tempat ini agar kita masih bisa sering bertemu nantinya, walaupun aku sudah keluar dari rumah ini. Jawab Aminah kembali.
Mendengar perkataan dari sahabatnya itu, Lastri langsung tersenyum lebar. Benarkah kamu akan membeli rumah di sekitaran tempat tinggalku ini? Baiklah, kalau begitu aku juga akan ikut serta mencarikan rumah yang terbaik untukmu. Aku harap bisa membeli rumah yang ada di sekitaran kompleks perumahan ini juga agar kamu tidak terlalu jauh dariku. Jawab Lastri bersemangat, dan Aminah pun langsung tersenyum lebar melihat sikap antusias dari sahabatnya itu. Terserah kamu saja Lastri, pokoknya aku mengikut rumah manapun yang akan dipilihkan oleh Reno nantinya. Jawab Aminah. Baiklah, aku akan menghubungi Reno dan memintanya untuk mencarikan rumah di sekitaran kompleks perumahan ini saja. Jawab Lastri bersemangat. Alia yang sudah selesai mencuci piring dan juga peralatan masak di dapur lalu menyusunnya dengan baik, dan dia pun langsung membantu pembantu yang ada di rumah itu untuk menyiapkan makan siang nantinya. Non Alia, silahkan istirahat saja, biar bibi saja yang akan menyiapkan makan siang nantinya. Kan sarapan pagi ini Non Alia sendiri yang membuatnya sendirian. Biarkan untuk makan siang bibi yang menyiapkannya, ucap Biinah, pembantu yang ada di rumah itu kepada Alia, dan Alia pun langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan Bi, biarkan aku membantu bibi untuk menyiapkan makan siang untuk kita nantinya. Balas Alia kepada pembantu yang ada di rumah itu. Tapi Non Alia pasti capek karena sejak tadi pagi sudah sibuk di dapur seperti ini, biar bibi yang akan menyiapkan makan siang untuk semua orang. Balas pembantu itu kembali, karena memang dia merasa kasihan dengan Alia yang sibuk sejak tadi pagi di dapur, bahkan Alia belum sempat beristirahat. Alia yang memang merasa kepalanya sedikit pusing akhirnya menuruti perkataan dari pembantu tersebut. Baiklah, Bi. Kalau begitu aku istirahat dulu ya, kebetulan kepalaku sedikit pusing. Balas Alia kepada pembantu tersebut. Biina sedikit kaget mendengar perkataan dari Alia. Apa Non Alia ingin dibuatkan teh panas? Tanya Biina kepada Alia, dan Alia pun langsung menggelengkan kepalanya sedikit ke arah pembantu tersebut. Tidak usah Bi, aku baru saja sarapan, mungkin jika istirahat sebentar sakit kepalanya akan segera hilang, balas Alia kembali. Baiklah kalau begitu selamat beristirahat, ucap Biinah kepada Alia, dan Alia pun langsung menganggukkan kepalanya sedikit. Dia langsung beranjak meninggalkan dapur dan berjalan menuju anak tangga untuk menuju kamar pribadinya. Entah kenapa akhir-akhir ini Alia merasa dia sering sekali pusing, kepalanya sering terasa sakit secara tiba-tiba seperti ini, dan hari ini dia kembali merasakan pusing seperti hari-hari sebelumnya. Kenapa aku seperti ini ya? Rasanya aku tak pernah mengalami sakit seperti ini, gumam Alia sambil memijit kepalanya sendiri. Dia langsung membaringkan badannya di atas ranjang dan mencoba untuk memejamkan mata. Tak lama setelah itu Alia pun tertidur karena sakit kepala. Aminah yang menoleh ke arah dapur tidak melihat keberadaan dari putrinya itu, sehingga dia pun berjalan ke arah dapur untuk mencari keberadaan dari putrinya tersebut. Setelah sampai di sana dia langsung bertanya kepada Biinah.